Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas pola kalimat yang ada di bab 21. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pola kalimatnya bagian kedua dari bab 21 buku Minano Nihongo Basic 1. Hai, hajime mashou. Pada pembahasan video yang sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana caranya menggunakan pola kalimat to omoimasu yang memiliki arti saya berpikir bahwa. To omoimasu digunakan untuk menyatakan asumsi atau pendapat kita sendiri terhadap suatu hal. Nah, di bagian Renshubi ada satu nomor yang belum sempat kita bahas, yaitu Renshubi Gobang. Pada Renshubi Gobang ini kita nanti akan menggunakan kata tanya do omoimasu ka yang artinya what do you think atau artinya apa yang Anda pikirkan tentang suatu hal. Oke, langsung saja kita bahas mengenai Renshubi Gobang. Pada bagian Renshubi Gobang ini, kita menggunakan model kalimat tanya dan jawab. Ada yang bertanya tentang pendapat suatu hal, dan nanti akan ada jawabannya. Hai, re kara yomimashou. Nihon no jidosha, mobil Jepang atau mobil buatan Jepang. Kemudian di dalam kurung ada keterangan totemo ii desu, sangat bagus. Jadi, cara membuat kalimatnya, yang pertama kita harus membuat kalimat tanya terlebih dahulu. Nihon no jidosha ni tsuite do omoimasu ka? Di sini kita menggunakan ni tsuite. Kata keterangan ni tsuite ini sudah menjadi satu kesatuan ya. Ni tsuite memiliki arti tentang. Jadi, secara keseluruhan bisa kita artikan apa yang Anda pikirkan tentang mobil buatan Jepang. Dan jawaban yang digunakan yang ada di dalam kurung. Totemo ii to omoimasu. Saya pikir bagus. Saya pikir sangat bagus. Jadi seperti itu caranya ya. Kita coba ichiban. Nihon no anime. Dan keterangan yang ada di dalam kurung, omoshiroi desu. Kita buat kalimat tanyanya, Nihon no anime ni tsuite do omoimasu ka? Apa yang Anda pikirkan mengenai atau tentang anime buatan Jepang? Dan jawabannya, omoshiroi to omoimasu. Saya pikir menarik. Nibang. Nihon no daigaku. Keterangan yang ada di dalam kurung, yasumi ga oi desu. Liburnya banyak. Nihon no daigaku ni tsuite do omoimasu ka? Apa yang Anda pikirkan tentang Universitas Jepang? Yasumi ga oi to omoimasu. Saya pikir liburnya banyak. Sangbang. Kimono. Keterangan yang ada di dalam kurung, totemo kirei desu. Kimono ni tsuite do omoimasu ka? Apa yang Anda pikirkan tentang kimono? Totemo kirei da to omoimasu. Saya berpikir bahwa sangat cantik. Hai, Yongbang. Yang sedang kita bicarakan adalah Nihon. Keterangan yang ada di dalam kurung, kotsu ga benri desu. Lalu lintasnya praktis. Nihon ni tsuite do omoimasu ka? Apa yang Anda pikirkan tentang Jepang? Kotsu ga
benri dato omoimas. Saya pikir lalu lintasnya praktis. Pola kalimat yang kedua yang akan kita bahas dari bab 21 ini adalah pola kalimat to imashita. To imashita bisa kita artikan berkata bahwa. Cara penggunaan to imashita ini harus diawali dengan kata bentuk futsuke. Semua jenis kata bisa kita gabungkan dengan to imashita, mulai dari kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda. Supaya lebih mudah untuk memahami penggunaan pola kalimat to imashita ini, kita akan mencoba untuk membuat kalimatnya. Yang pertama, kita akan menggabungkan kata kerja dengan to imashita. Misalkan, kalimat yang pertama, ibu berkata bahwa akan memasak. Yang berkata siapa ini harus kita tempatkan di bagian awal, yaitu haha. Haha wa diikuti dengan aktivitasnya. Aktivitasnya adalah memasak. Ryo tsukurimasu. Ryo tsukurimasu agar bisa digabungkan dengan to imashita, maka bagian tsukurimasu harus diubah menjadi futsuke, yaitu diubah menjadi bentuk kamus tsukuru. Haha wa ryo tsukuru to imashita. Ibu berkata bahwa akan memasak. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan kata kerja bentuk negatif. Ibu berkata bahwa tidak akan memasak. Haha wa tidak memasak kita gunakan ryo tsukurimasen. Ryo tsukurimasen supaya bisa digabungkan dengan to imashita, maka harus diganti ke dalam bentuk nai, bentuk futsuke dari maseng ya, yaitu tsukuranai. Haha wa ryo tsukuranai to imashita. Ibu berkata bahwa tidak akan memasak. Atau bisa juga kita artikan ibu berkata bahwa tidak memasak. Berikutnya kita akan coba menggabungkan kata sifat i dengan to imashita. Contoh kalimatnya, ibu berkata bahwa daging sapi ini mahal. Haha wa kono gyuniku wa takai to imashita. Berikutnya kita akan menggabungkan kata sifat na dengan to imashita. Tapi pada kalimat ini ada satu bagian yang akan saya tambahkan, yaitu ibu berkata kepada orang lain. Contoh kalimatnya adalah ibu berkata kepada adik perempuan saya bahwa ini adalah oleh-oleh dari Jepang atau oleh-oleh Jepang ya. Seperti biasa kita tempatkan dulu bagian awal siapa yang berkata, yaitu ibu. Haha wa. Baru dilanjutkan kepada siapa ibu berkata, yaitu kepada adik perempuan, imoto ni. Baru dilanjutkan dengan isi apa yang disampaikan oleh haha, yaitu kore wa nihon no omiyage desu. Nihon no omiyage desu yang akan digabungkan dengan to imashita, maka bagian dari omiyage desu harus diubah menjadi bentuk futsuke, yaitu omiyage da. Hasil akhirnya, haha wa imoto ni kore wa nihon no omiyage da to imashita. Seperti itu ya cara penggunaan pola kalimat to imashita. Kunci utamanya kita harus bisa membedakan mana kata kerja, mana kata sifat, dan mana kata benda. Dan juga masih sangat terkait dengan penggunaan bentuk futsuke.
Kita akan coba menyimak beberapa contoh kalimat dari penggunaan pola kalimat to imashita yang ada di Renshue. Renshue hyaku hachiju peiji desu. Renshue sanbang. Kalimat yang pertama, watashi wa kacho ni kaisha o yameru to imashita. Saya berkata kepada kacho atau bisa kita artikan supervisor di sini bahwa akan berhenti dari perusahaan. Yameru ini berasal dari kata kerja bentuk mas, yamemas, yang artinya adalah berhenti. Kalimat berikutnya, watashi wa kacho ni kuruma o motteinai to imashita. Saya berkata kepada kacho bahwa tidak memiliki mobil. Motteinai berasal dari kata kerja motteimasen, tidak memiliki. Hai, tsugi. Watashi wa kacho ni mo shiri o tsukutta to iimashita. Saya berkata kepada kacho bahwa sudah membuat data atau sudah membuat dokumen. Tsukutta merupakan bentuk futsuke dari tsukurimashita. Hai, tsugi. Watashi wa kacho ni yasumi ga hoshii to iimashita. Saya berkata kepada kacho bahwa saya ingin libur. Hoshi harus kita ingat-ingat ya. Hoshi adalah kata sifat i. Oleh karena itu, untuk digabungkan dengan to imashita, maka bisa langsung digabungkan tanpa menggunakan partikel apapun. Hai, tsugi wa watashi wa kacho ni tsuri ga suki da to iimashita. Saya berkata kepada kacho bahwa suka memancing. Suki da ini merupakan kata sifat na. Futsuke, tsukida. Bentuk teneke-nya adalah suki desu. Hai, renshubi rokubang, hyaku hachiju ni peiji desu. Di sini kita perhatikan di setiap soal, di setiap nomor soal ada ilustrasi profil orangnya siapa, kemudian apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan ini harus kita ubah menjadi bentuk futsuke sebelum digabungkan dengan to imashita. Hai, rekara yomimashou. Yang berkata namanya adalah Kingu Bokushi. Dan yang disampaikan adalah Yume ga arimasu. Untuk kata yume ini memiliki dua arti ya. Yang pertama, mimpi. Mimpi tentang sesuatu yang kita lihat pada saat kita tidur. Dan mimpi yang kedua ini merupakan mimpi tentang cita-cita. Untuk di bagian re ini, di bagian contoh ini kita artikan mimpi itu sebagai cita-cita. Saya punya mimpi atau saya punya cita-cita. Digabungkan dengan to imashita menjadi Kingu bokushi wa yume ga aru to imashita. Hai, ichiban. Yang berkata di sini adalah Galileo. Galileo ya. Yang disampaikan adalah Chikyu wa ugokimasu. Bumi itu bergerak. Ugokimasu. Kita gabungkan dengan to imashita. Galileo wa Chikyu wa ugoku to imashita. Galileo berkata bahwa bumi itu bergerak. Ugokimasu bentuk futsuke-nya adalah ugoku, menggunakan bentuk kamus ya. Hai, nibang. Yang berkata adalah Einstein. Einstein. Sebutnya adalah Einstein. Einstein berkata bahwa watashi wa tensai ja arimasen. Saya tidak jenius. Tensai bisa kita artikan jenius. Kemudian kalimatnya akan digabungkan dengan to imashita. Einstein wa
watashi wa tensai janai to iimashita. Einstein berkata bahwa saya tidak jenius. Biasanya memang begitu ya, orang yang pandai merasa dia tidak pandai. Orang yang jenius, dia tidak merasa bahwa dirinya jenius. Hai, Sangbang. Yang berkata adalah Furankurin. Franklin ya. Yang dikatakan adalah Jikan wa okane desu. Waktu adalah uang. Nah, sekarang kita akan gabungkan dengan to iimashita. Furankurin wa Jikan wa okane dato iimashita. Franklin berkata bahwa waktu adalah uang. Hai, Yongbang. Yang berkata adalah Gagarin. Yang disampaikan adalah Chikyu wa aokatta desu. Bumi itu biru. Gagarin wa Chikyu wa aokatta to iimashita. Gagarin berkata bahwa bumi itu biru. Pola kalimat yang ketiga ini cukup singkat, yaitu desho. Desho yang bisa kita artikan kan. Misalkan pada penggunaan contoh kalimatnya, kue ini enak kan? Ramen ini pedas kan? Bahasa Jepang menarik kan? Besok bekerja kan? Seperti itu. Kita akan mencoba untuk membuat kalimat yang pertama menggunakan kata kerja yang dikombinasikan dengan bentuk desho. Misalkan kalimat yang pertama, besok bekerja kan? Bekerja kita akan menggunakan kata kerja hatarakimasu. Nah, bagian hatarakimasu ini yang harus kita ganti menjadi futsuke, menjadi hataraku. Ashita wa hataraku desho. Kita coba sekali lagi. Besok tidak bekerja kan? Ashita wa hatarakanai desho. Hatarakanai merupakan bentuk futsuke dari hatarakimasen. Berikutnya, kita akan coba untuk menggabungkan kata sifat i dengan desho. Kue ini enak kan? Kono keki wa oishii desho. Oishii adalah kata sifat i, jadi bisa langsung digabungkan dengan desho. Berikutnya, misalkan tas ini tidak mahal kan? Kono kabang wa takakunai desho. Takakunai adalah kata sifat i bentuk negatif. Oleh karena itu bisa langsung digabungkan dengan desho. Berikutnya kita akan coba menggabungkan kata sifat na dengan desho. Misalkan Hanako-san cantik ya. Hanako-san wa kirei desho. Khusus untuk penggunaan pola kalimat desho, jika kita menggunakan kata sifat na, ini untuk digabungkan dengan desho tidak memerlukan partikel apapun. Yang mana biasanya kalau kita gunakan kirei desu, kata sifat na ya, kemudian diubah menjadi futsuke, desnya harus diganti da. Tapi tidak dengan ketentuan penggunaan pola kalimat desho. Bagian danya atau bagian desnya ini kita hilangkan. Jadi bisa langsung digabungkan dengan desho. Hanako-san wa kirei desho. Berikutnya kita akan coba menggunakan kata sifat na tapi bentuknya yang negatif. Misalkan laptop ini tidak praktis kan? Kono pasokon wa benri janai desho. Benri janai berasal dari kata benri ja arimasen. Untuk ja arimasen ini harus diubah menjadi janai. Berikutnya kita akan menggabungkan kata benda dengan desho. Misalkan besok ujian kan? Ashita wa shiken desho.
Jadi, sama juga ketentuannya dengan kata benda yang digabungkan dengan desyo, ini tidak perlu menggunakan des ataupun tidak perlu menggunakan da. Ashita wa shiken desyo. Coba berikutnya kita akan menggunakan bentuk lampau dari kata benda ini yang digabungkan dengan desyo. Kemarin ujian kan? Kino wa shiken datta desyo. Jika kita menggunakan tenses lampau, maka masih harus menggunakan datta. Kino wa shiken datta desyo untuk menandai bahwa kalimat ini adalah kalimat yang menggunakan tenses lampau. Jadi tetap menggunakan datta. Jika kita menggunakan tenses non lampau, baru tidak menggunakan tambahan des ataupun menggunakan tambahan da. Hai, Renshubi Nanabang, Yaku Haji Juni Peji desu. Pada bagian Renshubi Nanabang ini kita lihat di setiap nomor terdapat satu kalimat. Kalimat ini yang harus kita ubah atau harus kita kombinasikan dengan penggunaan pola kalimat desyo. Hai, re. Ashita wa yasumi desu. Besok libur. Kita ubah menjadi ashita wa yasumi desyo. Besok libur kan? Yasumi merupakan kata benda, jadi bisa langsung digabungkan dengan desyo karena yasumi di sini menggunakan tenses non lampau. Tidak perlu menambahkan des atau da untuk digabungkan dengan desyo. Hai, ichibang. Okinawa wa umi ga kirei desu. Okinawa wa umi ga kirei desu. Okinawa, lautnya cantik kan? Kire merupakan kata sifatna. Pada bagian nomor 1 ini, bagian kire des menggunakan tenses non lampau. Oleh karena itu, untuk digabungkan dengan desyo, tidak perlu des atau tidak perlu da. Hai, ni bang. Wato-san no hanashi wa omoshiroi desu. Kita ubah menjadi Wato-san no hanashi wa omoshiroi desu. Pembicaraannya Wato-san menarik ya. Omoshiroi adalah kata sifat i, sehingga bisa langsung digabungkan dengan desyo. Sanbang. Kimura-san wa i-san o shirimasen. Kimura-san tidak mengenal atau tidak mengetahui i-san. Kimura-san wa i-san o shiranai desyo. Kimura-san tidak kenal i-san kan? Hai, Yongbang. Kino saka no shiai ga arimashita. Kemarin ada pertandingan sepak bola. Kita ubah dengan kombinasi desyo menjadi Kino saka no shiai ga atta desyo. Arimashita harus kita ubah menjadi atta untuk bisa digabungkan dengan desyo. Hai, Renshubi Hachibang, Hyaku Hachiju ni peiji desu. Pada bagian Renshubi Hachibang ini kita lihat adanya penggunaan kalimat yang menggunakan desyo. Kalimatnya adalah kalimat pertanyaan. Kemudian nanti tugas kita adalah menyertakan jawabannya. Jawaban yang kita sertakan ini disesuaikan dengan keterangan hai atau iye. Oh, di sini tidak menggunakan hai ya, tapi menggunakan e. Menggunakan e atau iye yang ada di dalam kurung. Hai, re kara yomimashou. Re ga futatsu aru desyo. Contohnya ada 2 kan? Hai, reichi. Nihon wa tabemono ga takai desyo.
Jepang makanannya mahal kan? Kita lihat keterangan di dalam kurung E. Jadi cara menjawabnya takai desu. Kita mengiyakan perkataan orang lain yang meminta persetujuan kita. Hai, Reni. Sono kamera wa takakatta desho? Kamera itu mahal kan? Kita lihat keterangan yang ada di dalam kurung adalah ie sonnani. Jawaban lengkapnya menjadi ie sonnani takakunai desu. Tidak semahal itu. Hai, Ichiban. Koko wa fuyu yuki ga sugoi desho? Yang artinya, di sini kalau musim dingin itu saljunya hebat ya. Hebat itu maksudnya di sini adalah saljunya banyak sekali ya. Jadi menggunakan kata sifat sugoi. Kemudian jawabannya adalah hontoni. Ya, benar-benar. Jawaban lengkapnya hontoni sugoi desu. Ya, benar-benar banyak. Walaupun secara literal sugoi itu bisa kita artikan hebat. Salju yang hebat itu kan jadinya aneh ya. Jadi di sini maksudnya saljunya itu banyak sekali. Totemo oi desu. Hai, Nibang. Shigoto wa taihen desho? Pekerjaannya terasa berat kan? Kita lihat keterangan yang ada di dalam kurung ie sonnani. Jawaban lengkapnya ie sonnani taihen ja arimasen. Tidak seberat itu. Sangbang. Hokkaido wa samukatta desho? Hokkaido dingin kan? Keterangan yang ada di dalam kurung ie amari. Jawaban lengkapnya ie amari samukunai desu. Tidak begitu dingin. Hai, Yongbang. Nodo ga kawaita desho? Haus kan? Kawaita ini berasal dari kata kerja kawakimashita. Nodo ga kawakimashita yang sebetulnya artinya adalah tenggorokan kering. Maka kesimpulannya ini adalah haus. Haus kan? Dan kita lihat keterangan yang ada di dalam kurung ini menggunakan iya. Nodo ga kawakimashita. Hai minasan, kyou no benkyou wa mou owarimashita. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas waktu dan kerja kerasnya telah diluangkan untuk belajar bersama dengan channel Yasashi Nihongo. Jika masih ada pertanyaan seputar penjelasan pola kalimat di bagian ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Komentorang ni shitsumon o kaite kudasai. Dan jika minasan memiliki pertanyaan yang lain seputar bahasa Jepang atau mungkin studi ke Jepang, silakan bisa hubungi saya, DM saya melalui Instagram pribadi saya yang ada di sini. Atau minasan juga bisa mengirimkan melalui DM Instagram official Yasashi Nihongo. Yang manapun nanti akan saya respon. Tapi biasanya saya menjawabnya agak lama ya, jadi mohon dimaafkan. Dan jika masih ada yang bertanya di mana saya seharusnya membeli buku Minano Nihongo atau referensi buku bahasa Jepang yang lainnya, silakan kunjungi Instagram @thejapanscribe. Nanti minasan bisa cek di sana mereka menyediakan buku apa saja yang sekiranya bisa menunjang kita untuk lebih belajar bahasa Jepang secara otodidak. Oke minasan, sekian dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mata ne.
Siapa bilang kanji itu susah? Kamu pasti belum tahu buku ini. Bagi yang punya impian belajar atau bekerja di Jepang, kanji adalah kuncinya. Karena untuk mendapatkan beasiswa, magang hingga prioritas dan kenaikan gaji, mutlak harus paham kanji. Materi dalam buku ini sesuai untuk kebutuhan tes JLPT level N5 dan N4, dilengkapi dengan profil kanji, contoh kata dan penggunaan dalam kalimat, cara baca onyomi, kunyomi, dan furigana, daftar ATJ kanji, 20 paket simulasi kanji disertai pembahasannya, hingga info beasiswa, budaya Jepang, dan lainnya. Memahami kanji akan terasa lebih ringan dan menyenangkan dengan adanya daftar kanji JLPT N5 dan N4, dan juga kanji no nazo. Disertai bonus aplikasi yang bisa didownload secara gratis dengan men-scan QR Code-nya, sehingga dapat digunakan secara offline. Keren bukan? Tunggu apa lagi? Segera dapatkan di toko buku kesayanganmu.